Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam PKH. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang modul 3, yakni modul kesehatan dan gizi, yang nantinya di dalamnya ada 3 sesi. Kali ini kita akan membahas tentang sesi pertama, terutama tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Sebelum kita memulai, marilah kita menyaksikan video yang akan ditampilkan berikut ini. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mau ngeledek aja ya. Nah, Bapak Ibu, dari paparan video tersebut bisa dipastikan kita sebagai seorang ibu pasti akan menginginkan beberapa hal dari anak-anak kita. Misal ketika hamil, kita pasti akan menginginkan anak yang tumbuh dengan sehat, kuat, perkembangannya bagus. Nah, apalagi ada beberapa ibu yang ketika melihat ikatan cinta, terutama akan menginginkan anaknya secantik Mbak Andin atau secantik Mas Al. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa benar sih perkembangan dari janin itu tergantung dari orang tuanya? Kalau orang tuanya pendek, anaknya juga pendek. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pinter, anaknya juga pinter. Belum tentu ya Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ada 3 topik pembahasan kita. Yang pertama yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Kemudian kebutuhan gizi ibu hamil dan bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Namun nanti kita akan fokus pada 1000 hari kehidupan dan fokus juga pada gizi ibu hamil. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apakah stunting atau pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usia anak tersebut karena keturunan? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Jadi stunting itu terjadi karena beberapa faktor. Biasanya
kurangnya kasih sayang selama kandungan itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Nah, contohnya kurang asupan nutrisi pada saat masa kehamilan dan kurangnya konsultasi dengan bidan atau petugas kesehatan yang lain. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Baik Bapak Ibu, sudah selesai nonton videonya kan? Nah, kira-kira pesan apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Nah, dalam video tersebut dijelaskan tentang pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu 9 bulan kehamilan, kelahiran dan nifas, masa bayi 0 sampai 6 bulan, hingga usia anak mencapai 2 tahun. Nah, masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Nah, pengaruh kesehatan dan pertumbuhan anak itu terjadi pertama pada saat kita hamil. Ketika hamil, kita harus memberikan nutrisi yang seimbang untuk janin yang ada di dalam kandungan. Nah, sajian makanannya pun harus ada pengaturannya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sajian sekali makan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, piringnya berisi sajian makanan, ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan dengan proporsi seimbang untuk kebutuhan tubuh. Kemudian, minum air putih, membatasi gula, garam, dan minyak atau lemak. Dan yang terakhir tidak kalah penting, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan. Ini sangat penting nih Bapak Ibu, kebersihan harus tetap dijaga apalagi selama hamil.
Kemudian jangan lupa juga selalu menggunakan garam berlebih. Selain memberikan nutrisi ke dalam kandungan, kita juga harus rajin periksa nggih Bapak Ibu. Ketika hamil, kita harus periksa paling sedikit 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, 1 kali usia kandungan 4-6 bulan, dan 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Periksa lebih sering lebih baik, apalagi konsultasi tentang perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Baik bapak maupun ibu sama saja tanggung jawabnya. Yang hamil tanggung jawab untuk memeriksakan, yang bapaknya tanggung jawab juga untuk mengantar dan mengetahui perkembangan istri dan anaknya. Selanjutnya, baik bapak maupun ibu harus tahu atau harus paham ibu hamil itu harus mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang seperti apa sih? Nah, yang pertama, pengukuran tinggi badan cukup 1 kali. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit itu kemungkinan sulit melahirkan secara normal. Nah, itu kan nanti bisa membuat atau menjadikan kita persiapan terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penimbangan berat badan setiap kali periksa. Nah, sejak bulan keempat ini pertambahan berat badan paling sedikit 1 kilo per bulannya. Kemudian pengukuran tekanan darah atau tensi Bapak Ibu. Tekanan darah normalnya itu 120/80. Dan bila tekanan darahnya lebih besar atau sama dengan 140/90, ada faktor risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Itu juga berbahaya nggih. Selanjutnya pengukuran lingkar lengan atas atau nila. Bila kurang dari 23,5 cm, menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis atau KEK dan beresiko melahirkan bayi berat, lahir rendah atau BBLR. Nah, kemudian pengukuran tinggi rahim, ini juga penting Bapak Ibu. Gunanya untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Kemudian penentuan letak janin atau presentasi janin dan perhitungan denyut nadi janin. Apabila trimester 3 bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk kandul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, menunjukkan ada tanda gawat janin. Jadi ini harus segera rujuk. Kemudian penentuan status imunisasi tetanus toksoid atau TT. Nah, ini yang harus didapatkan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Nah, imunisasi TT ini ada TT1, TT2, TT3, TT4, dan TT5. Untuk TT1 itu langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Kemudian imunisasi TT2 itu 1 bulan setelah TT1, jadi 3 tahun. TT3 6 bulan setelah TT2. Lama perlindungannya 5 tahun. TT4 12 bulan setelah TT3, lama perlindungannya 10 tahun. TT5 12 bulan setelah TT4, perlindungannya ada 25 tahun, lebih dari 25 tahun. Kemudian pemberian tablet tambah darah, dan ibu hamil itu sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Nah, tablet tambah darahnya itu diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Kemudian tes laboratorium, itu bisa tes golongan darah, tes hemoglobin, tes pemeriksaan urin, dan tes pemeriksaan darah lainnya, apalagi seperti HIV. Nah, itu untuk ibu yang takut nanti kena HIV atau bagaimana gitu ya. Kemudian konseling atau penjelasan, ini yang penting. Kemudian tata laksana atau mendapatkan pengobatan jika ibu hamil
tersebut memiliki masalah kesehatan pada saat hamil. Baiklah Bapak Ibu, selain memberikan nutrisi pada janin, melakukan pemeriksaan, kita juga harus menghindari yang namanya 4T. Tidak menikah terlalu muda, tidak hamil terlalu tua, tidak hamil terlalu dekat, atau tidak melahirkan terlalu banyak. Karena di Indonesia ini kita sudah menerapkan program KB ya Bu ya, 2 anak sudah cukup. Nah, ini tadi penjelasan tentang ibu hamil terlebih dahulu. Untuk penjelasan sambungan lainnya, kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, kali ini penjelasan kita sudah cukup Bapak Ibu untuk ibu hamil. Kemudian ini ada tulisan terima kasih suami. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang hamil jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada suami. Jangan gengsi nggih Bapak Ibu. Terutama ibu-ibu ini ya, jangan gengsi untuk mengucapkan terima kasih kepada suami. Terima kasih istri dari istri untuk suami pasti akan menambah semangat suami untuk lebih menyayangi istri dan keluarganya. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu. Ketika kami menyampaikan ada kesalahan atau banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.